Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galudia Nitias dengan NIM 22002020. Yang mana di sini saya akan menjelaskan mengenai review buku yang telah saya lakukan terkait dengan tugas akhir manajemen mutu terpadu dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Sulastri MPD. Data buku yang saya dapatkan yaitu bukunya berjudul Manajemen Mutu Pendidikan dengan tahun terbitnya 2023. Penulisnya yaitu Dr. Abdul Muin MPD MM dengan jumlah babnya yaitu 7 bab. Pada bab pertama yang berjudul manajemen berbasis sekolah, yang mana dapat saya jelaskan secara singkat, yaitu manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah pendekatan desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada kepala sekolah untuk pengambilan keputusan baik dalam aspek akademik, finansial maupun operasional dengan pelibatan aktif berbagai pemangku kepentingan seperti guru, siswa, dan juga orang tua. Selanjutnya, MBS juga bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih responsif dan juga efektif. Dalam konsepnya, MBS menjadi suatu sistem pengelolaan pendidikan yang menempatkan sekolah sebagai unit otonom di mana kepala sekolah berperan sebagai manajer, yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia, peningkatan akuntabilitas, serta pemberdayaan sekolah. Karakteristik dari MBS yaitu otonomi sekolah dalam pengambilan keputusan, partisipasi komunitas, dan juga akuntabilitas terhadap hasil akhir, yang mana terdapat strategi implementasi MBS. Strategi tersebut mencakup pelatihan kepada kepala sekolah, penguatan kapasitas guru, penyusunan kebijakan yang mendukung, serta pembentukan mekanisme monitoring dan juga evaluasi untuk memastikan keberhasilan program. Dapat saya simpulkan, pada bab 1 tersebut menyoroti pentingnya MBS dalam menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas dan juga relevan serta berorientasi pada kebutuhan lokal. Selanjutnya yaitu di bab 2 dengan judul Manajemen Mutu Terpadu atau TKM, yang mana TKM dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik berorientasi pada peningkatan kualitas di setiap aspeknya. TKM bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, membangun budaya kerja yang positif, dan juga menciptakan efisiensi operasional. Manfaatnya dengan meningkatkan kepuasan siswa, selanjutnya peningkatan daya saing lembaga dan pengelolaan yang lebih transparan. TKM juga berorientasi pada pelanggan dan juga keterlibatan semua pihak serta fokus pada proses perbaikan berkelanjutan dan juga pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Prinsip TKM meliputi kepemimpinan yang kuat dan juga keterlibatan dari semua aspek pihak, yang mana bertujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, membangun budaya kerja yang positif, dan juga menciptakan efisiensi operasional. Pada lembaga pendidikan, TKM diterapkan dalam pembentukan visi mutu, pelatihan tenaga pendidik, dan juga penggunaan teknologi dalam manajemen, serta evaluasi rutin untuk perbaikan berkelanjutan. Hal ini membangun lembaga pendidikan mencapai standar mutu yang diinginkan. Dapat disimpulkan pada bab 2 ini menyoroti pentingnya TKM dalam menciptakan sistem pendidikan yang baik dan berorientasi pada peningkatan kualitas pada setiap aspeknya. Selanjutnya bab 3 yaitu manajemen mutu pendidikan dan standar nasional pendidikan. Pada bab ini membahas pentingnya manajemen mutu dalam konteks pendidikan serta peran standar nasional pendidikan dalam memastikan tercapainya kualitas pendidikan yang tinggi di Indonesia.
yang mana manajemen mutu pendidikan menjadi proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya manusia, kurikulum, serta sarana prasarana, yang mana untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Selanjutnya, manajemen mutu pendidikan dibantu oleh Standar Nasional Pendidikan atau SNP adalah standar kriteria minimum yang harus dipenuhi oleh seluruh lembaga pendidikan di Indonesia untuk menjamin kualitas pendidikan yang layak bagi peserta didik. SNP mencakup berbagai aspek seperti kompetensi lulusan, kurikulum, serta proses pembelajaran untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian kualitas pendidikan. Dapat disimpulkan, pada bab 3 ini menekankan hubungan erat antara manajemen mutu pendidikan dan penerapan standar nasional pendidikan dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, relevan, dan dapat bersaing di tingkat nasional maupun global. Selanjutnya, pada bab 4, kepemimpinan pendidikan mutu, yang mana peran pemimpin dalam pendidikan, khususnya dalam mencapai mutu pendidikan yang optimal, serta cara-cara untuk memberdayakan guru dalam proses peningkatan kualitas pendidikan, yang mana kepemimpinan dalam pendidikan berarti memiliki kemampuan untuk mengarahkan, menginspirasi, dan memotivasi seluruh anggota organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Salah satunya dengan memberdayakan guru, yang mana guru merupakan kunci utama dalam memperoleh keberhasilan dalam sistem pendidikan, yang mana pemberdayaan guru sangat penting untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Pemberdayaan mencakup pengembangan serta pelatihan keterampilan profesional, peningkatan motivasi, dan memberikan otonomi dalam melaksanakan pembelajaran. Dapat saya simpulkan, pada bab ini menyoroti pentingnya kepemimpinan yang efektif dalam mendukung proses pendidikan yang berkualitas dengan fokus pada pemberdayaan guru sebagai langkah kunci untuk mencapai mutu pendidikan yang optimal. Selanjutnya, pada bab 5, dengan judul Kerja Tim dan Mutu Pendidikan, yang membahas yaitu peran kerja tim dalam pendidikan, yang mana hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai secara efektif. Dalam konteks pendidikannya, kerja tim melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak seperti kepala sekolah, guru, staf, orang tua, bahkan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Selanjutnya, kerja tim dapat mempercepat proses penyelesaian masalah, berbagai pengetahuan dan sumber daya, serta meningkatkan komunitas antara pihak yang terlibat. Kerja tim juga dipengaruhi oleh konsep kendali mutu yang dicanangkan oleh Kaoru Ishikawa, yang mana disebut dengan lingkaran kendali mutu yang mengacu pada metode peningkatan kualitas secara berkelanjutan dan juga melibatkan seluruh anggota organisasi, yang mana dalam pendidikannya melibatkan semua pihak dalam sekolah untuk berkontribusi terhadap peningkatan mutu melalui pengumpulan data, analisis, serta evaluasi yang secara terus-menerus. Dapat disimpulkan juga pada bab 5 ini menekankan pentingnya kerjasama tim dalam mencapai kualitas pendidikan yang unggul, serta penerapan prinsip kendali mutu yang diajukan oleh Kaoru Ishikawa sebagai alat untuk meningkatkan kinerja dan hasil pendidikan secara menyeluruh. Bab selanjutnya yaitu bab 6, yang mana dengan judul Sekolah Efektif. Pada bab ini membahas konsep dan karakteristik sekolah efektif, serta bagaimana sebuah sekolah dapat mencapai efektivitas dan mutu yang tinggi dalam proses pembelajaran. Sekolah yang efektif dibutuhkan pemahaman dan mendalam mengenai karakteristik dan indikator yang menunjukkan keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Dengan menerapkan model-model sekolah yang efektif, diharapkan mutu pendidikan dapat terus ditingkatkan. Model sekolah efektif mengacu pada pendekatan yang dirancang untuk mencapai hasil terbaik dalam pendidikan. Model ini mencakup strategi manajerial,
pedagogik, serta keterlibatan komunitas untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dan juga efektivitas sekolah berkaitan dengan seberapa baik sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sementara mutu sekolah mengacu pada kualitas keseluruhan pendidikan yang diberikan. Sekolah yang efektif dan bermutu tinggi mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan pada dunia luar. Jadi dapat disimpulkan pada bab 6 sekolah efektif menjelaskan bahwa sekolah yang efektif dibutuhkan pemahaman mendalam mengenai karakteristik dan juga indikator yang menunjukkan keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang mana dengan menerapkan model sekolah efektif diharapkan mutu pendidikan terus dapat ditingkatkan. Bab selanjutnya yaitu bab 7, yang mana dengan judul Kepemimpinan Sekolah Efektif. Pada bab ini membahas mengenai kepemimpinan yang diperlukan dalam menciptakan sekolah yang efektif, yang mana kepemimpinan sekolah berperan sentral dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan di suatu sekolah. Kepemimpinan yang baik akan mempengaruhi seluruh aspek di sekolah, mulai dari pengelolaan sumber daya hingga pencapaian tujuan pendidikan, dan juga untuk mencapai sekolah yang efektif, kepala sekolah harus memiliki pemahaman yang kuat mengenai pentingnya pemimpin dalam memotivasi, mengarahkan, dan juga mendukung staf pengajar serta siswa yang berprestasi. Lalu, seorang kepala sekolah yang baik harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai teori dan prinsip kepemimpinan, serta mampu mengaplikasikannya atau menerapkannya dalam konteks pendidikan untuk memajukan kualitas sekolah. Yang mana untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, kepala sekolah harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kepedulian terhadap guru dan siswa, juga kemampuan dalam pengambilan keputusan yang tepat, yang mana kepemimpin sekolah menjadi aspek yang mempengaruhi, yang menginspirasi seluruh anggota sekolah untuk dapat bekerja sama mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Kunci sukses kepemimpinan juga yaitu terletak pada kemampuan seorang pemimpin dalam beradaptasi pada perubahan, yang mana seperti memotivasi, yang hal tersebut mereka mampu untuk membuat keputusan kebijakan yang dapat mengatasi setiap permasalahan yang ada. Dapat disimpulkan pada bab 7 kepemimpinan sekolah efektif mengungkapkan bahwa kepemimpinan yang efektif sangat penting untuk menciptakan sekolah yang efektif dan bermutu tinggi, yang mana seorang kepala sekolah yang baik harus memiliki pemahaman dan yang mendalam tentang berbagai teori dan prinsip, serta mampu mengaplikasikannya pada konsep pendidikan untuk memajukan kualitas sekolah. Mungkin sekian dari hasil pemaparan ataupun penjelasan mengenai buku Manajemen Mutu Pendidikan. Dapat saya simpulkan secara keseluruhan bahwasannya manajemen berbasis sekolah yang menjadi pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, yang berkaitan dengan manajemen mutu terpadu atau TKM, yang dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen mutu dalam pendidikan sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dengan standar nasional pendidikan, yang mana sistem pendidikan di Indonesia tidak dapat dipandang oleh sebelah mata, yang mana pendidikan di Indonesia memiliki standar nasional yang harus diikuti oleh setiap lembaga pendidikan. Mungkin sekian hasil penjelasan saya mengenai review buku yang telah saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.